Demikian informasi yang dapat saya sampaikan atas dasar terima kasih kepada orang juga daripada kita astagfirullahaladzim sudah ada dari amal itu pada orang sahih pada sekitar Yerusalem kepada ahli kita depan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iman kepada Allah juga dari hati. Kemudian hati
Di antaranya yang akan saya bahas adalah 5 penyakit hati yang menempel pada diri manusia dan harus segera diperbaiki. 5 penyakit hati kita, 5 penyakit dunia. Yang pertama adalah hubbu dunia, cinta dunia yang berlebihan. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu annama hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takatsum fil amwali wal aulad. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berutamakan dan berlomba memperbanyak harta serta anak. Itulah kehidupan dunia. Rasul bersabda, dunia wasifun mu'tiatin, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Cinta dunia yang berlebihan menjadikan manusia melupakan kewajiban. Di antaranya, kalau kita sudah terlalu cinta dengan dunia, maka bisa melupakan sholat, bisa mengabaikan zakat, bahkan menghalalkan segala cara demi harta. Nah, itulah ketika kita cinta terhadap dunia yang berlebihan. Makanya kita harus ubah. Dunia harus dicari, akhirat pun harus dicari, dan tetap kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Seandainya manusia sudah terlalu cinta dengan dunia, maka akhirnya manusia akan menjadi pemuja harta, yang dalam istilah lainnya adalah sekulerisme. Sekulerisme di sini artinya dia memuja terhadap harta dan mengabaikan yang lain. Harta adalah segala-galanya buat dia, dan akhirnya dia sudah tidak bisa lagi menghargai yang lain. Itu penyakit yang pertama, yaitu cinta dunia yang terlalu berlebihan. Yang kedua, penyakit kita yang menempel di manusia yang adalah ada yang namanya hasad. Hasad kalau diartikan adalah iri dan dengki. Rasul bersabda, ya kullal hasad, fainal hasada ya kullal hasanati kama qala Rasul. Hindarilah hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagai mana api memakan kayu bakar. Orang kalau hasad, iri dan dengki, hatinya tidak pernah tenang. Hatinya senantiasa gelisah, tidak senang melihat nikmat orang lain, bahkan berharap nikmat yang diberi orang lain segera hilang dan kembali ke dia. Itu kalau orang sudah menyifat dengki dan iri. Allah berfirman, kemudian kalau kita sudah punya hasad, dia tidak senang melihat nikmat yang dimiliki orang lain, dan dia bahkan berpikir bahwa segera nikmat yang dimiliki orang lain segera hilang dan pindah kepada dia. Kalau kita pikir bahwa dunia itu sudah dibagikan oleh Allah, tidak mungkin tertukar. Rezeki sudah ditakar, tidak mungkin tertukar, apalagi nyasar. Tugas kita hanya ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki itu dapat halal. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Al-Hikam dikatakan bahwa itu iman la yuridu aswari akbar. Cita-cita yang besar tidak pernah bisa menembus dinding takdir. Kalaupun kita ingin sesuatu, tapi kalau Allah belum menghendaki tidak bisa. Karena kehendak Allah dengan kehendak manusia ibaratkan adalah angin dan mata panas.
gambaran bahwa takdir tidak bisa berubah kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penyakit yang ada dan nempel dalam manusia pun takabur. Takabur itu sombong. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 23, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Allah sangat tidak suka dengan orang yang sombong. Tetapi kita juga jangan sampai menilai orang yang sombong, karena mungkin menurut kita sombong, padahal memang wajahnya sudah seperti itu. Ada yang anggap bahwa orang itu sombong sekali. Belum tentu, karena bisa saja mungkin gayanya seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa orang sombong adalah tidak disukai Allah SWT. Oleh karena itu disampaikan dalam Muslim al-kibaru wa rafa'u nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Orang kalau sombong itu menolak dengan kebenaran dan meremehkan orang selain dirinya. Orang lain yang remeh karena sombong, sama saja dengan kelakuan iblis. Ketika disuruh sujud sama Allah, pada iblis dibuat oleh Allah, iblis tidak mau. Nah, karena dengan sombong itu akhirnya iblis adalah terlaknat, dilaknat oleh Allah SWT. Maka dengan demikian, maka kita berusaha untuk tidak sombong, merasa diri paling benar dan hal lain itu adalah kecil. Jemaah Allah, penyakit yang keempat adalah riya dan sum'ah. Artinya yang bersangkutan pada ibadah dan ibadahnya hanya ingin dipuji oleh orang lain. Rasul bersabda, "Inna wa ma'alaikum syirkul asghar ar-riya." Artinya sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah syirik kecil, yaitu riya. Dia adalah beramal bukan untuk Allah, tetapi dia beramal hanya untuk dipuji oleh orang lain. Ada orang yang beramal supaya amalnya itu disebutkan seorang lain, dan akhirnya dia merasa diri lebih dari orang lain. Itulah yang namanya riya dan sum'ah. Padahal ibadah yang bercampur dengan sifat riya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kita pun dalam beramal harus ikhlas. Karena syarat diterima ibadah itu adalah ikhlas. Tidak mengharap apa-apa kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ikhlas dan berbuat sesuai tuntunan Rasul, maka ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Allah, penyakit hati yang kelima adalah lalai dari zikir. Hati menjadi keras. Di dalam surah Toha ayat 4 disampaikan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari Allah, an dzikri dari ingat kepadaku, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka orang tersebut akan diberi kehidupan yang sempit. Oleh karena itu, maka ketika kita menghadapi kehidupan yang sempit ini, sesungguhnya kita sedang berdosa, dan segera dosa yang kita lakukan segera pelan-pelan dihilangkan. Hati yang layak dikir akan keras, sulit menerima nasihat, dan mudah diikuti syahwat serta godaan setan. Orang kalau sudah lalai dari zikir, maka dinasihati orang lain itu sudah tidak bisa, dan hatinya tidak akan tenang karena hatinya tidak beringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan lupa penyakit ini, cinta dunia, hasad, takabur,
dia yang mulai dipikir adalah racun yang binasakan hati, maka mari kita jaga hati kita dengan ikhlas, tawakal, sabar, satu dan berbanyak berzikir kepada Allah SWT. Dan kita pun sebagai penutup, mari ingat dengan pesan agung Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Jibril, yang Muhammad isma sita fa innaka mayatun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayatun, tetapi ingat Muhammad bahwa kamu akan mati. Boleh saja kita hidup suka kita, tetapi tetap kita akan mati. Oleh karena itu, maka di dalam kehidupan yang sementara ini berbuat yang baik, karena kalau kita berbuat baik, pasti kita akan bahagia. Allah khair la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah kebaikan, berbuat baiklah kita, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bahagia. Jadi dengan demikian dipersilakan hidup kita suka kita, tapi ingat bahwa kita akan mati. Ayyama takun yudrikkumul maut walaupun fi burujin musayyadah. Dimanapun kita berada, mau tetap akan mengejar kita, walaupun kita sembunyi di burujin musayyadah, di dalam benteng yang kokoh. Kemanapun kita pergi, mau tetap akan mengejar kita sampai dapat. Oleh karena itu kita pun harus yakin bahwa kita akan segera dijemput. Hanya waktu yang Allah yang menentukan. Kemudian yang kedua, wahdid man ahbabta. Sukailah yang kamu suka. Fa innaka mubarakun. Tetapi ingat Muhammad bahwa yang kamu sukai itu akan berpisah dengan kamu. Kamu cinta dengan istri, kamu cinta dengan harta, kamu cinta dengan apapun, tetap kita akan berpisah dengannya. Oleh karena itu, maka jangan terlalu mencintai makhluk, tetapi harus cinta yang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk merubah. Dengan demikian, kalau kita sudah cinta kepada Allah daripada cinta kepada makhluk, maka kita akan yakin di dalam kehidupan ini. Apapun yang menikmati kita, panjang hidup atau bagaimana, yakin. Kita pernah ingat waktu Fir'aun kejar Nabi Musa di depan lautan, di belakang Fir'aun, di kiri kanan sudah penuh. Apa yang kata kepada Musa? Jangan takut, pasti Allah mendapatkan pertolongan. Padahal di depan sudah lautan, di kanan, di kiri, di belakang musuh sudah menjaga kita. Tapi yakin kepada pasukan kita, yakin bahwa kita akan mendapat pertolongan. Sampaikan itu. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Bekerjalah apa yang kamu suka. Fa innaka mu'minun bihi. Tetapi ingat, apa yang kita kerjakan itu akan diminta pertanggungan, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka kita di dalam kehidupan ini harus hati-hati. Kita dalam kehidupan kita akan mati, kita akan berpisah dengan harta yang kita miliki, dan kita juga akan minta segala perbuatan kita akan diminta pertanggungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Semoga Allah mengampuni hatinya. Apabila ada manusia mungkin yang sulit dapat beribadah ekonomi, semoga Allah memudahkan rezekinya dan halal. Dan apabila mungkin kita yang diberikan kesedihan dalam kasus, karena Allah selalu suka kita. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimil qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa lil muslimina muslimatina innaka hayyul qayyum. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu